Good morning, students. Morning, morning, How are you today? Oh, I'm very well. Thank you. Please have a seat. Apa kabar semua? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Nah, siapa yang pimpin? Oke, Eca, mari silakan. My friend and teacher, before we study, we will pray together. Let me lead this prayer according to my belief, Christian Protestant. Let us pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. Lead us but not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Thank you, Eca. Coba dengar namanya Ibu Fani, Ella, Amena, Eca, Juwita. Halo. Hai. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Hati senang kok? Ya. Baik. Siapa yang pernah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang suka minum kopi? Wih, yang suka minum kopi banyak ya. Ada yang bisa kasih tahu Ibu kok? Langkah-langkah buat kopi, caranya bagaimana? Coba Fani, jelaskan. Pertama buat apa? Yang pertama menaruh kopi, yang kedua menaruh gula, lalu dengan memasukkan air panas. Lalu masukkan air panas. Aduk atau tidak? Diaduk. Diaduk lalu Diminum. Iya. Kopi yang nikmat siap di Iya, mantap. Jadi tadi Fani punya taruh kopi itu air dari termos atau dispenser? Dispenser. Iya. Jadi teman kita Fani dia kasih tahu airnya kita ambil dari dispenser, dari tuang air panas dari dispenser. Sedangkan Eca punya tadi itu dia air panas di dispenser tidak ada, di termos juga tidak ada, sehingga dia siapkan. Bagaimana kalian? Jadi sebenarnya kita tiap hari anak-anak sadar atau tidak sadar kita itu selalu berpikir komputasional, menyelesaikan masalah untuk cari solusi. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan satu mata pelajaran yang baru ya. Ini mata pelajaran baru. Mata pelajaran ini namanya coding dan kecerdasan artifisial. KKA. Singkatan dari apa KKA? Coding dan iya. Dalam mata pelajaran ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada dua ya. Peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data. Yang kedua, iya, ada dua ya. Yang menjadi indikator penilaian, indikator ketercapaian tujuan yang akan kita lakukan hari ini anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, anak-anak bisa identifikasi komponen apa saja yang ada dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, dapat menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Untuk belajar tentang berpikir komputasional, kita akan sama-sama nonton video. Tapi sebelum itu, coba anak-anak simpan ini ballpoint, buku semua simpan ya. Sudah?
Simpan di meja, jangan pegang. Duduk posisi yang rileks, yang santai. Jangan pegang. Bisa duduk santai. Coba anak-anak pejamkan matanya. Jangan lihat kiri kanan lagi, jangan lihat teman. Pejamkan mata. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Saat hembuskan atau saat tarik napas itu, rasakan udara yang mengalir masuk. Tarik napas. Rasakan udara yang mengalir masuk. Hembuskan perlahan-lahan. Rasakan udara yang mengalir keluar. Coba tarik napas. Hembuskan. Bayangkan, udara begitu sejuk. Enak sekali. Tidak ada ibu guru yang tukang marah-marah atau pak guru yang tukang pukul. Sedikit-sedikit kena marah. Tidak ada. Ini kalian sendiri di situ. Duduk sendiri di situ. Bayangkan kalian dengar ini bunyi kicauan burung, air yang mengalir, air terjun dia mengalir turun pelan-pelan. Coba bayangkan, rasakan kesegarannya, nikmat sekali. Setelah minum, simpan dia kembali baik-baik. Ya, buka mata dan kita kembali di SMP 1 Fatuleu. Kita nonton video ya. Nonton video. Pengenalan computational thinking. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tugas sendiri, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah mensom. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terlibat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu hendak menikah dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang.
Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Oke, kembali ke laptop. Ya, yang kita tonton tadi, apa itu berpikir komputasional? Jadi ada masalah, kita cari solusi. Ya. Ada berapa komponen dalam berpikir komputasional tadi? Ada berapa? Nah, jadi ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Siapa yang bisa jawab? Coba Sandra. Apa itu dekomposisi tadi bilang apa? Masalah yang kembali masalah yang kompleks dan efisien. Ya, itu namanya masalah yang besar, masalah besar kita bagi jadi kecil supaya bisa selesaikannya. Misalnya jalan-jalan tiba-tiba mobil mogok, tidak mau jalan lagi. Kita periksa toh? Ya. Apa yang buat dia tidak jalan? Lihat, ternyata ban yang pecah. Cek ban, maka ban yang kita perbaiki. Iya, begitu ya. Jadi masalah yang besar kita pecahkan menjadi kecil untuk kita cari solusi. Kemudian pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola, ya? Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, dan ketercaturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Iya. Yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah membuang atau meter bagian yang tidak penting sehingga lebih fokus pada bagian yang penting saja. Iya. Lalu yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu apa? Silakan, Fani. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau Iya. Kita akan masuk ke diskusi kelompok anak-anak, tapi supaya
Lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Kita kerja tugas dalam kelompok ya. Kelompok algoritma, pengenalan pola, oke, dekomposisi, abstraksi, oke. Kita akan mulai presentasi. Kita mulai dari kelompok dekomposisi. Silakan. Perkenalkan, saya Johan, saya Sandra, saya Marsha. Kami dari kelompok dekomposisi ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah ingin membersihkan kamar. Bagian masalah 1. Persiapan. Langkah yang dilakukan, mengambil sapu, kain pel, dan tempat sampah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Langkah yang dilakukan, melipat selimut dan menyusun bantal. Yang ketiga, menyapu lantai. Langkah yang dilakukan, menyapu dari sudut ke tengah lalu kumpulkan debu. 4. Mengepel. Gunakan air bersih dan pel lembab untuk mengepel lantai. 5. Mengelompokkan barang. Langkah yang dilakukan, persiapkan barang yang perlu dibuang dan yang disimpan. Terima kasih. Halo Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fani. Nama saya Pascalia. Nama saya Andro. Kami dari kelompok pengenalan pola. Jawaban yang pertama yaitu segitiga. Polanya bergantian segitiga bulat. Jawaban yang kedua 48. Setiap angka dikali 2 dari angka sebelumnya. Jawaban yang ketiga minggu. Melompat 1 hari, selang-seling 1 hari kosong. Jawaban yang keempat jempol turun. Polanya bergantian jempol naik dan turun. Terima kasih. Halo Ibu Guru dan teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Amena, saya Alfa, saya Ella. Kami dari kelompok abstrak. Hasil diskusi kami. Yang pertama, informasi penting. Hiasan kelas mengaturkan meja, jadwal piket kerja bakti. Informasi yang tidak penting. Warna cat di dinding, model hiasan pribadi, lagu saat kerja bakti. Terima kasih. Halo semuanya. Kami dari kelompok algoritma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Input, gelas gula, teh celup, air panas. Prosesnya adalah masukkan gula ke dalam gelas, masukkan teh celup, tuangkan air panas, aduk hingga larut. Outputnya adalah teh manis panas siap diminum. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kami. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak? Bisa dikasih gambar atau bisa ditulis senang, marah, kecewa, perasaannya apa? Itu nomor 1 ya. Nomor 2, hal apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak? Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Salah seorang di antara Safira mungkin bisa datang dan memimpin kita dalam doa. My friend and teacher, before we end our lesson, we will pray together. Let me lead this prayer according to my belief, Christian Catholic. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. See you.